Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan yang keempat. Sebelum kita menyimak materi ini, jangan lupa untuk absen di classroom ya. Dan jangan lupa juga untuk menjawab pertanyaan di akhir materi ini. Mohon untuk dikerjakan karena jawaban yang kalian sampaikan akan menjadi tambahan nilai di akhir perkuliahan atau di UAS nanti ya. Materi kali ini yaitu tentang manajemen bank. Manajemen bank ini dalam pengertian bahwa proses pengelolaan dana, perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan dana baik pada aspek penghimpunan maupun penyaluran dana masyarakat guna mendapatkan keuntungan bagi nasabah dan bagi bank itu sendiri. Yang tujuannya yaitu untuk menghimpun dana dari berbagai sumber dan mengalokasikannya dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dana untuk mencapai keuntungan optimal. Sumber dana bank yaitu ada dari pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Dana dari pihak pertama yaitu berasal dari modal sendiri, yaitu modal store, laba ditahan, cadangan, dan agio saham. Sedangkan dana dari pihak kedua yaitu berasal dari dana pinjaman dari pihak luar. Misalnya pinjaman biasa antar bank, call money, pinjaman dari BI, dan pinjaman dari KLBI. Sedangkan dana pihak ketiga berasal dari masyarakat seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan. Biaya dana bank yaitu ini juga merupakan dana yang dikeluarkan bank untuk setiap rupiah dana yang dihimpun dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan besarnya likuiditas wajib. Faktor yang mempengaruhi besarnya dana bank yaitu dari sumber dana itu terus tingkat bunga, cadangan wajib, dan tingkat pajak. Prinsip pengelolaan dana bank yaitu akan adanya kebutuhan dana jangka pendek yang dipenuhi dari sumber dana jangka pendek itu sendiri dan kebutuhan dana jangka panjang yang dipenuhi dari sumber dana jangka panjang. Yang tujuannya itu untuk cara kita memaksimalkan atau tidak terjadi kelebihan dana dan tidak mengalami kesulitan likuiditas. Alokasi dana bank yaitu dalam penentuan beberapa besar dana bank yang akan dialokasikan pada berbagai alternatif kepentingan, yang tujuannya yaitu untuk mencapai tingkat profitabilitas tertentu dan untuk mempertahankan tingkat likuiditas tertentu demi menjaga kepercayaan masyarakat atau nasabah. Pencatatan pada neraca bank yaitu sumber dana pada pos-pos pasipa, sedangkan alokasi dana bank pada pos-pos aktiva. Sekarang kita masuk pada sistem manajemen bank. Di sini ada aktivitas ekonomi tanpa bank, yaitu ada output dan ada input. Dari output ini pasar produk itu pasar di mana hasil akhir perusahaan baik berupa barang atau jasa yang ditawarkan untuk dibeli oleh bisnis dan sektor publik. Ini berupa barang dan jasa itu akan mengalami permintaan dan pembayaran pada masyarakat. Demikian juga akan ada penawaran dan pembayaran kepada masyarakat di mana input dari masukan itu yaitu tempat di mana perusahaan membeli apa yang mereka butuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Demikian juga dalam hal perusahaannya. Yang tadi dari hal rumah tangga, sekarang kita yang dari perusahaan,
Itu dari output ini ada penawaran dan pembayaran kepada perusahaan, dari hasil input yaitu, adanya permintaan dan pembayaran, eee, di sini ada dari perusahaan ada pemasok di pasar, untuk kebutuhan dari permintaan pasar dari input. Jadi ini tadi aktivitas ekonomi tanpa bank. Sedangkan kita lihat pada, eee, aktivitas ekonomi dengan peran bank. Di sini peran bank juga akan dari masyarakat atau rumah tangga akan ada tabungan, bank dan lembaga keuangan lainnya, kalau dari perusahaan itu akan, ada investasi ya. Jadi ini tadi, aktivitas ekonomi yang, eee, yang tanpa bank dan peran bank ya. Sekarang kita masuk pada, bank sebagai lembaga keuangan. Di sini ada, penggunaan dana atau use of fund, eee, secara tunai, dari rekening BI saat ini, terus, aset produktif yaitu tentang deposito bank, sekuritas, dan penempatan, dan juga pinjaman, akhirnya menghasilkan aset tetap. Sedangkan dari, sumber dana atau source of fund, di sini, permintaan deposito, tabungan deposito, waktu deposito, dan, equity ya. Jadi bank sebagai perantara dari keuangan yang menghasilkan laporan keuangannya. Ini bank sebagai lembaga keuangan. Sekarang kita masuk pada manajemen aset dan liability. Di sini, ada penggunaan dana yang dicocokkan dengan sumber dana itu sendiri dan menghasilkan, manajemen aset dan kewajiban. Ini akan terjadi bunga sama kematangan dari biaya yang ditemukan, dan likuiditas. Jadi ini tadi, merupakan serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengendalikan risiko dan posisi keuangan dari bank. Sekarang kita melihat dari otoritas jasa keuangan. Di sini ada bank umum, bank pemerintah dengan bank swasta. Bank pemerintah ini bank pemerintah unit usaha syariah. Sedangkan yang swasta ini ada Bank Pembangunan Daerah, bank umum swasta, dan bank umum swasta syariah. Yaitu, yang daerah, BPD untuk usaha syariah, yang untuk umum swasta itu umum swasta unit usaha syariah. Kalau menurut institusi perbankan di Indonesia, bank pekreditan rakyat yaitu BPR konvensional dan BPR syariah. Sekarang kita masuk pada arsitektur perbankan Indonesia. Di sini ada bank internasional, bank nasional, bank dengan fokus, daerah, koperasi, retail lainnya. Ini juga ada BPR, terus program penguatan struktur perbankan nasional yaitu caranya untuk pencapaian melalui penambahan modal baru baik dari stakeholder lama maupun investor baru, merger dengan bank atau beberapa bank lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru. Terus, penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal. Penerbitan subordinate loan. Jadi ini, pembayaran yang ditempatkan lebih rendah pada prioritas sesudah perusahaan melunasi kewajiban-kewajiban lain. Subordinate loan ini adalah utang di dalam perjanjian. Jadi ini tadi arsitektur perbankan Indonesia.
Stabilitas sistem keuangan atau SSK, ini didefinisikan ada beberapa sumber. Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Definisi lain ada sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik. Yang berikutnya itu suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengolahan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hubungan dari stabilitas keuangan dan stabilitas moneternya ini ada ekonomi makro dari segi rumah tangga dan korporasi. Rumah tangga, probability of default. Di sini potensi individu atau yang biasa mengalami kegagalan bayar terhadap kredit pinjamannya dalam jangka waktu tertentu ya. Itu ada bank, ada probability permodalan atau peluang dari permodalan. Terus di sini ada korporasi sama lembaga keuangan non-bank. Terus ini probability permodalan juga akhirnya menghasilkan stabilitas sistem keuangan. Dari ekonomi makro juga akan ada pasar keuangan yang menghasilkan stabilitas sistem keuangan. Jadi dari hasil stabilitas sistem keuangan ini akan terjadi produk domestik bruto, inflasi, dan stabilitas moneter yang akan kembali kepada ekonomi makro. Ini jadi hubungan stabilitas keuangan dan stabilitas moneter. Klasifikasi bank itu ada Bank BCA, BRI, BI, Mandiri, Mega, dan BNI. Bank diklasifikasikan berdasarkan berbagai macam perspektif, yaitu dari segi fungsinya, segi kepemilikannya, segi status, dan segi penentuan harganya. Kemudian kita masuk pada tujuan manajemen bank komersial, di mana ini memaksimumkan kekayaan pemegang saham, di mana kekayaan pemegang saham diukur dengan nilai pasar saham dan jumlah dividen tunai yang dibayar. Nilai pasar saham bank tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, jumlah arus kas yang dibayar kepada para pemegang saham bank. Yang kedua, penentuan waktu arus kas. Dan yang ketiga adalah risiko yang terlibat dalam arus kas. Risiko yang dihadapi oleh bank yaitu risiko kredit, tingkat bunga, operasional, likuiditas, harga, kepatuhan, falas, strategik, dan reputasi. Batasan dalam pencapai tujuan yaitu batasan akan pasar meliputi kondisi ekonomi dan persaingan, batasan sosial sebagai inti dari sistem keuangan bank ikut terlibat terhadap perekonomian yang sehat atas masyarakat yang dilayani, dan batasan hukum dan peraturan ini meliputi batasan atas komposisi neraca dan batasan atas hubungan konsumen. Fungsi dari bank adalah untuk pembayaran, intermediasi keuangan, dan jasa keuangan lainnya. Aktivitas OBS atau aktivitas yang dilakukan bank yang tidak tercatat pada neraca, tetapi aktivitas ini berpengaruh terhadap untung atau rugi. Bank juga menawarkan polis asuransi dan menyediakan jasa pialang. Bank juga menawarkan jasa pengelolaan dana. Itu dari fungsi dari bank ya. Nah, demikian dulu materi kali ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan tentang materi ini bisa WA ke Ibu ya. Dan Ibu ingatkan lagi jangan lupa untuk absen di classroom
dan juga untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan di akhir materi ini. Selamat mengerjakan, sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Terima kasih ya.